melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Ah, yang bener lu. 100 juta aja, 2 kepala. Kalian keluar malam ini. Langsung oknum tersebut bertanya, sanggupnya berapa? Saya tulis angka 20. Beliau menjawab seperti ini, dikali 10 pun, itu masih belum bisa. Oknum-oknum selalu ada. Mungkin saja bukan polisinya yang meminta, tetapi tergoda oleh pihak pengacara yang mewakili kliennya. Rentetan kasus pemerasan mencoreng institusi Polri. Gak kelar-kelar, setelah heboh pemerasan di ajang DWP, muncul lagi dugaan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, kepada tersangka kasus pembunuhan. Belum lagi yang baru saja terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Praktik-praktik nakal terus saja dilakukan dan seolah sudah menjadi budaya. Seperti apa pengakuan para korban dan bagaimana Polri berupaya menyelesaikan kasus-kasus ini. Saudara, tonton Buser Investigasi. Akal bulus dapat fulus dari kasus. Kejadian begini mungkin cuma terjadi di negeri Konoha. Bukan polisi yang menggerebek warga, tapi kebalik, justru warga yang menggerebek polisi. Mungkin warga udah sebegitu geramnya karena 2 polisi ini ketahuan memeras 2 orang di dalam mobil yang lagi parkir. Tidak melakukan kesalahan apa-apa, 2 polisi ini tiba-tiba mendatangi mobil korban, menakut-nakuti akan terkena pidana sambil minta uang 2,5 juta rupiah. Aksi pemerasan 2 polisi itu ketahuan setelah korbannya berteriak hingga mengundang perhatian warga. Peristiwa ini terjadi di daerah Talaga Mas, Semarang, Jawa Tengah akhir pekan lalu. Minta tolong, tiba-tiba bapak ini lagi parkir, fokus sama yang minta tolong itu. Akhirnya turun semuanya dan mobilnya yang pelaku itu. Dia nggak mau izin, mau ditembak sama pelaku. Cepat mulai pistol. Ya di dalam tapi orangnya udah tak cegah. Saya dibilangi, Mas kamu yang ngadongi tak tembak. Terbukti melakukan pelanggaran, keduanya Aibtu Kusno dari Samapta Polrestabes Semarang dan Aibda Roy Legowo dari Polsek Tembalang kini ditahan Propam Polda Jawa Tengah dan akan menjalani sidang etik. Jadi untuk kasus terhadap terduga pelanggar anggota K dan L ya, itu sudah ditangani, kasus pemerasannya sudah ditangani oleh pihak Polrestabes Semarang. Sudah naik tahap sidik dan ditetapkan 2 anggota atau 3, 1 sipil ya, itu menjadi tersangka. Dan khusus untuk pelanggaran kode etik atau dugaan kode etiknya ditangani oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan dari kemarin, dari tanggal 2, sudah dilakukan penahanan atau patsus selama 30 hari ke depan sampai tanggal 3 Maret. Selama proses patsus tersebut, yang bersangkutan akan menjalani sidang kode etik. Aduh, ini kan menurut saya miris ya, menyedihkan gitu ya. Kok sebegitunya ya? Kenapa harus begitu? Hanya untuk uang sebesar 1,5 juta atau 2,5 juta. Dia lakukan tindakan tercela. Ini yang saya tidak habis pikir ya. Mentalnya udah rusak sekali gitu ya, oknum tersebut. Seolah nggak kapok, kasus pemerasan oleh polisi kepada warga di Semarang ini terjadi tidak lama setelah mencuatnya kasus serupa yang lebih menghebohkan dengan nilai yang jauh lebih besar. AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diduga memeras 2 tersangka kasus pembunuhan. Kasus ini terbuka setelah kedua tersangka mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuduh AKBP Bintoro dan beberapa pihak lainnya melakukan pemerasan. Nilai yang disebut fantastis, mencapai 20 miliar rupiah. Pemerasan diduga dilakukan agar proses hukum kasus pembunuhan yang menjerat 2 tersangka bisa di-stop dan tidak berlanjut. Tapi tuduhan ini ditolak mentah-mentah oleh AKBP Bintoro.
dan tidak berlanjut. Tapi tuduhan ini ditolak mentah-mentah oleh AKBP Bintoro. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Sebaliknya, kuasa hukum dua tersangka tegas menyatakan punya bukti adanya aliran dana kepada sejumlah anggota polisi. Bahwa itu mengalir kepada oknum-oknum APH ya di Polres Jakarta Selatan. Itu mengalir kepada Kanit, ya Kanit Z, Kanit M, kemudian Kasat G, Kasat B. Tetapi dari hasil informasi yang kami dapat, sementara ini baru 140 juta yang diterima oleh AKBP Bintoro, ya. Kemudian ada katanya 550 juta oleh AKBP G, ya. Kemudian juga oleh anggotanya 100 juta. Tapi walaupun tidak signifikan, ini terlarang. Semuanya berawal dari sini. Di sebuah hotel Jakarta Selatan, April 2024, seorang remaja perempuan 16 tahun tewas diduga setelah dicekoki miras dan narkoba. Setelahnya, dua tersangka, Arif Nugroho dan Bayu Hartoyo, ditangkap. Dalam proses hukum kasus ini, diduga ada kesepakatan antara tersangka dengan sejumlah anggota Polres Jakarta Selatan untuk menutup kasus dengan imbalan sejumlah uang. Muncul angka-angka yang diminta, di mana angka-angka tersebut tidak bisa dipenuhi oleh klien kami. Sehingga terjadilah negosiasi-negosiasi, kalau tidak terpenuhi angka-angka itu dibayar bisa juga dengan barang. Intinya kan seperti itu, sehingga adalah kesepakatan-kesepakatan. Tetapi pada akhirnya bahwa kesepakatan-kesepakatan itu merupakan akal bulus semua, karena prosesnya tetap lanjut. Sejumlah fakta mencengangkan juga terungkap. Total kerugian ya, materi dan barang, kalau di total itu 17,1 M. Itu termasuk barang-barang motor seperti termasuk Lamborghini, termasuk Harley Davidson dan motor BMW. Menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki. Ya, kita bicara bukti, alat bukti kan berarti ada keterangan saksi, ada saksi-saksinya yang melihat. Ada pertemuan, di dalam pertemuan tuh ada pengakuan bahwa pimpinan ini sudah menerima sejumlah uang. Kapolres dan Kasat yang baru ya? Ya, begitulah kira-kira. Saya tidak yakin pertama Kapolres menerima karena dia yang membongkar ya. Kalau dia kan pimpinan, seharusnya kalau melihat adanya aliran dana begini, dia harus menindak anak buahnya. Kalau kasusnya macet, dia harus memerintahkan Kasat untuk melanjutkan. Nah, dua-duanya dia lakukan tuh. Ujung-ujungnya, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya turun tangan menyelidiki kasus dugaan penyuapan yang melibatkan AKBP Bintoro dan beberapa anggotanya. 21 saksi diperiksa dan dimintai keterangan soal besaran aliran dana yang diduga diterima Bintoro dan rekan-rekannya. Dalam sidang etik, AKBP Bintoro akhirnya dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat. Dari 5 terlanggar tambah satu lagi yang sudah diputuskan, yaitu AKBP B, ya, PTDH dia, jadi dia kena PTDH. Yang satunya AKP M masih proses, konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, siapa ngasih duit ke siapa dan sebagainya, makanya ada putusan PTDH. Sebelumnya, cerita lain tentang pemerasan oleh anggota polisi juga membuat gempar publik. Keseruan Jakarta Warehouse Project setiap tahun jadi magnet para penggemar musik kekinian. Tapi, sudah mahal-mahal bayar tiket, kenyamanan para penonton menikmati konsep DWP Desember 2024 lalu malah dirusak ulah sejumlah anggota polisi.
Menurut pengakuan beberapa penonton di media sosial, mereka mengeluh diintimidasi dan dipalak. Masih bisa dimaklumi kalau pemerasan dilakukan preman, tapi sayangnya yang melakukan justru polisi yang seharusnya hanya bertugas menjamin keamanan dan ketertiban konser. Alih-alih menjalani tes urin untuk memeriksa penyentir polisi, justru minta uang tebusan. Korbannya bukan hanya warga lokal, tapi banyak juga warga negara asing. Total nilai dugaan pemerasan ini, konser DWP 2024 yang jadi korban pemerasan polisi. Di sekitar tanggal 15 ya, tanggal 15 itu gue didatengin beberapa orang. Wih, muka lu enak banget bro. Mau habis makan apa lu? Sini ikut kita. Kita dari Sat Narkoba, Polda Metro Jaya. Di situ gue sempet nanya, lu yang bener lu ada surat tugas gak? Ada, kasih lihat. Ada kartu anggota gak? Ada, tapi kasih lihat tapi dikit-dikit. Terus gue pikir ya udah deh, kita coba lihat aja karena dia rame. Gue dipeluk, gue ikutin tuh ke gerbang keluar. Gue dibawa ke Polda Metro Jaya ya. Tiba di Polda, kita dites urin, tapi sudah di warning, jangan panggil orang, jangan panggil anggota. Lu ikutin cara main kita pakai PH kita. Proses hukum terus dilanjutkan, bahkan dengan intimidasi tipis-tipis meski tidak ditemukan barang bukti narkoba. Setelah selesai di BAP, saya dipanggil, diajak ngobrol, jangan panggil anggota, jangan panggil kenalan, beresin di sini, pakai orang kita. Kira-kira kan arahnya ke sana. Kalau you panggil orang atau ini, kami naikkan berkasnya. Itu ada bahasa itu. Setelah menyatakan bersedia, ya ngobrol-ngobrol bahwa ini sifatnya pengajuan dan segala macam. Selesai dengan RFS, bertemulah dengan figur bernama HRR. Nah, di HRR ini keluarlah kata-kata di sini tidak ada 86, di sini semua sifatnya pengajuan, denda yang berlaku adalah 800 juta. Berapa angkanya dari kamu? Jujur, saya tidak langsung menjawab. Lah, 800 juta, saya bilang, dari mana nih angkanya gitu kan? Ini kan nggak ada barangnya gitu ya. Nah, dia kembali bertanya, jadi berapa angkanya dari kamu? Izin bang, saya bukan orang kaya, dari saya 20. Oke, kalau gitu saya ajukan. Berikutnya, dimasukkan lagi ke sel. Selanjutnya, bisa ditebak, dimulailah nego-nego ongkos untuk menyelesaikan kasus. Parah, nominal pertama kali justru dilontarkan oleh penyidik. Untuk masalah yang 100 juta itu diungkapkan oleh, ini bukan pengacara, ini penyidik. Bro, lu nawar berapa tadi? Gue, izin bang, aku nawar 20 bang. Yang bener lu. Udah, 100 juta aja, 2 kepala, kalian keluar malam ini. Karena gue udah gak tahan, ya udah, oke. Tapi saya cari pinjaman dulu ya, sama ambilin handphone saya di hotel ya. Jadi disitulah kira-kira pemerasannya. Permainan terlihat antara aparat dengan kuasa hukum tertentu yang sudah ditunjuk. Tidak ada ruang bagi tersangka untuk memilih kuasa hukumnya sendiri. Menurut skenario, juga dibuat seolah-olah tidak ada unsur pemerasan. Jadi dari awal ini, di 21 Desember yang mereka melakukan hubungan WA call ya, beruntun, mereka ini intinya ingin meminta bahwa saya ikut dalam sebuah skenario yang dirancang baik oleh oknum berseragam maupun oleh PH, bahwa tidak ada ya kasih uang, bahwa sebenarnya bahwa kamu tuh kemarin kita tolongin, tapi tidak pernah ada uang sepeser pun baik kepada polisi maupun kepada penasihat hukum. Itu adalah skenario yang ingin mereka buat, sehingga akhirnya saya memutuskan ini sudah tidak benar kalian yang bermain api, kalian yang terbakar, kalian suruh saya menyiram airnya. Mereka melakukan foto selfie di depan rumah, seolah-olah saya orang yang berutang tidak bayar. Cara-cara seperti ini kan intimidatif, menurut saya ya, intimidatif. Mereka ini jelas bersinergi, karena dari penyidik, FI ingin mengkondisikan bahwa itu tidak ada ya, taruh-taruh kita nanti kasih uang, kamu bikin ya testimoni, kamu ngobrol deh sama PH. Nah, makanya aku bilang mereka ini sudah satu paket. Lucunya, setelah kasus pemerasan di DWP ini menimbulkan kehebohan, uang yang sudah diserahkan tiba-tiba saja dikembalikan. Ya, kita berterima kasih lah kepada Div Propam Polri yang terus melakukan penyidikan, sehingga mereka ini, wah ini kita pulang-pulang nih uangnya nih, panik nih deh mereka nih gitu loh. Dan ada yang lucu ya, jadi kan ditanya kenapa uangnya dipulangin gitu kan? Karena nggak berkat, uangnya nggak berkat. Iya, karena ketahuan bos, jadi nggak berkat. Uang itu sudah dikembalikan dan sudah saya tarik tunai untuk menjadi barang bukti sih. Makanya saya bilang di Propam ini tidak main-main di kasus ini. Kacau, nggak heran kalau akhirnya kasus ini menyeret 18 anggota Polri, 3 diantaranya berujung PTDH alias pemecatan,
yakni mantan Kasubdit Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward, mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak, ex-Panit Subdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Tidak etis, karena itu melanggar kode etik profesi. Karena tugas polisi kan adalah Harkaptibmas, penegak hukum, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Nggak etis itu, Mas. Kalau itu memang dilaksanakan oleh anggota Polri tersebut. Langsung oknum tersebut bertanya, sanggupnya berapa? Saya tulis angka 20. Beliau menjawab seperti ini, dikali 10 pun, itu masih belum bisa. Cerita lain tentang pemerasan oleh polisi juga kami dapatkan. Seorang pemilik klinik kecantikan mengaku tiba-tiba didatangi sejumlah polisi, menggerebek dan mengenakan pasal yang dirasa mengada-ada. Ya, jadi suatu siang kami tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang polisi dengan membawa surat tugas. Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka itu untuk memeriksa perizinan dan juga mengenai bagian farmasi. Sebenarnya buat kami itu juga cukup mengagetkan, karena biasanya kalau untuk klinik sendiri yang datang itu biasanya Badan POM dan juga atau Dinas Kesehatan. Bukan kepastian hukum yang didapat, diakuinya penyidik justru memintanya mengajukan nominal dengan iming-iming kasusnya akan dihentikan. Parahnya, berapapun nominal yang disebut selalu saja dianggap kurang. Maksudnya jelas untuk mendapatkan nominal setinggi-tingginya. Lalu dia mulai menunjukkan aksinya, yaitu mulai ke arah, ya saya rasa itu ke arah uang. Langsung oknum tersebut bertanya, sanggupnya berapa? Ini menurut saya, ini sudah ke arah pemerasan. Saya tulis pertamanya tuh angka 10. Oknum tersebut memandang saya dengan seperti pandangan mungkin melecehkan dan nggak salah kamu tawarkan angka segitu. Kamu berarti nganggap kasus ini tuh remeh atau enteng, seperti itu. Yang bersangkutan terus-menerus mengatakan untuk coba dimaksimalkan lagi. Sampai larut malam, saya sudah sangat lelah fisik dan mental. Lalu dia tanya lagi berapa, saya tulis angka 20. Saat itu beliau menjawab seperti ini, dikali 10 pun, itu masih belum bisa. Saya jujur merasa hancur ya. Saya datang dengan itikat baik, tapi saya disikat. Terakhir, saya tulis angka 100. Itu pun mereka bilang tidak bisa. Menariknya, proses negosiasi yang berkepanjangan ini usai hanya dengan satu hal. Korban pada akhirnya mengakui kenal dengan salah satu petinggi Polri. Dan voila, saat itu juga proses dihentikan oleh penyidik. Ada saudara saya yang ternyata memiliki relasi. Relasinya ini orang yang cukup punya pangkat. Singkatnya, kasus saya berakhir dengan damai sedamai-damainya. Saya sama sekali tidak keluar uang 1 rupiah pun. Mereka sempat seperti menyalahkan kami begitu ya. Dianggap kenapa kami itu tidak bicara dari awal kalau kami itu punya relasi. Jadi kalau saya lihat mereka seperti terpukul begitu Pak. Bapak bintang ini percaya saya itu tidak jahat. Kasus demi kasus pemerasan seperti ini mungkin hanya sebutir pasir di pantai, alias nggak seberapa dari yang sebenarnya terjadi sehari-hari dalam penyelesaian sebuah kasus oleh polisi. Bisa jadi masih banyak kasus-kasus lain yang tidak naik ke permukaan. Akankah budaya seperti ini bisa dihentikan? Saya tidak yakin bahwa ini bisa dihilangkan ya, karena oknum-oknum selalu ada dan kesempatan itu terbuka. Mungkin saja bukan polisinya yang meminta, tetapi kemudian tergoda oleh pihak pengacara yang mewakili kliennya. Karena polisi-polisi yang berpengalaman, dia tidak akan meminta, tetapi mengkondisikan satu kasus dipersulit. Sehingga orang tersebut pencari keadilan quote and quote menyerah, kemudian berpikir untuk minta dibantu. Padahal kan tidak perlu minta dibantu. Karena ini adalah kewajiban daripada penyelidik atau penyidik untuk menegakkan hukum.
Keadilan seharusnya bisa ditegakkan tanpa ada kong kali kong. Sebuah kasus semestinya tidak jadi ajang untuk mengintimidasi dan meraup keuntungan pribadi. Masyarakat pun juga mesti sadar konsekuensi hukum jika melakukan pelanggaran. Jangan pernah berkompromi dengan memberikan imbalan uang. Meski Polri responsif dan sudah mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang nakal, yang jadi pertanyaan adalah, mungkinkah budaya negatif seperti ini dihilangkan dari institusi pengayom masyarakat itu? Buser Investigasi pamit. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.